dengan sejalan dengan proses-proses perbaikan ini tentu kita harapkan juga di samping tadi peran-peran sosial kemasyarakatan yang terus kita berikan kepada masyarakat, secara finansial kita juga mulai sehat dan memiliki laba yang signifikan. Waduh Pak, Bapak makin menjelaskan makin menarik, tapi yang pasti satu aja bahwa harapan itu akan muncul, dan tadi sudah secara garis besar di 2026 itu akan dimulai. Saya tidak akan memborong ini semuanya pertanyaan, karena kalau dilepas saya akan begitu banyak masih pertanyaan. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, menyampaikan. Perkenalkan Pak, saya Billy dari PT Tiger Water Solution International. Jadi kita perusahaan water utility management Pak. Nah kita tuh swasta dan kita tertarik ingin kan Bapak salah satunya adalah KEK tadi ya, dan bisnis modelnya pengen dirubah di mana utilitas seperti listrik, air, dan properti adalah main bisnis modelnya. Nah kita mau tahu nih Pak, kalau BUMN ini dengan swasta-swasta ini, Bapak kan ada bilang mau menggandeng juga dengan swastanya ya. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira gimana sih Pak, apakah nanti akan skematiknya seperti joint venture, ataukah apakah capex semua dari kita, lalu Bapak hanya perlu opex, atau gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Mas Billy. Ya, langsung. Terima kasih Mas Billy. Yang pertama, bahwa memang proses konsolidasi BUMN ini pasti berdampak terhadap perusahaan swasta. Pertama, bahwa kita hanya akan kembali ke core bisnisnya. Setiap perusahaan itu nanti akan kembali ke core-nya. Misalnya contoh Pertamina, mereka hanya main di oil and gas. Makanya perusahaan-perusahaan Pertamina mulai di spin out. Mulai dari hotelnya, rumah sakitnya, asuransinya, itu akan keluar dari Pertamina. Pelita airnya itu keluar dari Pertamina. Pertamina akan fokus kepada oil and gas, bagaimana kemudian mereka meningkatkan lifting, membuat Indonesia menjadi swasembada energi dan lain sebagainya. Ini menjadi core bisnisnya. Tentu yang non-relatednya itu ada yang di-manage oleh BUMN, kalau size-nya besar banyak juga yang kita keluarkan. Contohnya tadi ya, berkaitan sama logistik, tidak semua juga kita lakukan. Contoh lagi di tempatnya karya-karya hanya akan fokus menjadi kontraktor. Kita akan bagi pembidangannya. Jadi sementara anak-anaknya yang tadinya memang berbagai macam industri, itu akan dihilangkan dari karya-karya. Nah, ini semua tentu akan membutuhkan partner di perusahaan-perusahaan swasta. Contohnya tadi misalnya utilities, kita tentu butuh partner. Polanya seperti apa? Kita menghindari adanya JV baru, karena nanti akan meng-create lagi problematika baru waktu kita sudah tidak berada di posisi ini. Jadi nanti banyak lagi perusahaan. Kita lebih menuju ke depannya itu untuk fair competition aja. Kita cari partner ya, melalui proses tender yang baik, kemudian sehingga memberikan nilai tambah yang baik juga buat BUMN dan juga kepada perusahaan swastanya. Jadi nanti kita akan mengurangi maksimal mungkin adanya joint venture baru antara BUMN dengan perusahaan swasta. Kecuali untuk proyek-proyek strategis yang size-nya besar. Misalkan contohnya hilirisasi, ya, satu. Atau yang memang kita membutuhkan transfer knowledge. Ini yang memang kita masih, jadi ini sudah kita buatkan aturan mainnya, bagaimana yang bisa kita lakukan proses joint venture dengan perusahaan-perusahaan di luar daripada BUMN. Kalau lebih begitu Mas Billy. Baik, Mas. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Doni. Perkenalkan saya Tiar dari Diastika Biotekindo. Mungkin singkat aja Pak dari saya. Bagaimana proyeksi sektor industri kesehatan di tahun-tahun mendatang? Terima kasih Pak. Jadi saya kalau ditanya apa aja perusahaan BUMN, insya Allah saya tahu Pak. Karena memang saya sangat detail sekarang. Khusus untuk perusahaan kesehatan kita sebetulnya kan kita sedang melakukan transformasi yang sangat dalam berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di BUMN. Mungkin Bapak mengetahui bahwa kita punya perusahaan BUMN itu yang di bidang kesehatan itu ada 5. Yang pertama itu ada Bio Farma, ada Kimia Farma Apotik, kemudian ada Indo Farma, kemudian ada IHC yang IHC ini lebih kepada manajemen
perhotelan kita. Dulu Bio Farma ini menjadi holding, hari ini masih menjadi holding bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang farmasi kita. Tetapi sebetulnya Bio Farma, Kimia Farma, dan Kimia Farma Apotek itu nature bisnisnya berbeda. Jadi kalau nature bisnisnya berbeda, kita mencari job requirement-nya untuk job holdersnya juga berbeda. Kompetensi matriks orangnya juga berbeda. Contoh misalnya Bio Farma itu sebetulnya base-nya adalah dia lebih banyak itu kita harapkan ke depan itu kan research. Dia melakukan vaksin-vaksin baru di samping cuma produksi. Berbeda dia dengan Kimia Farma. Kimia Farma itu manufacture obat. Tantangannya adalah bagaimana dia membuat obat, kemudian mampu menjual obat yang menjadi dibeli oleh orang. Kemudian bagaimana dia membuat utilisasi daripada pabrik itu seoptimal mungkin sehingga COGS-nya rendah. Kemudian yang satu lagi Kimia Farma Apotek itu bisnisnya adalah retail. Nature bisnisnya sebetulnya dari retail, bagaimana mencari lokasi yang pas, menghitung jumlah customer yang ada di catchment areanya dia, bagaimana SKU-nya di-manage dengan baik, dan sebagainya. Kalau perlu dia punya database terhadap klien-kliennya dia dan lain sebagainya. Akibatnya karena satu, ini semua perusahaan ini termasuk Indofarma, ini perusahaan kita ini memiliki masalah semua. Ada yang masalahnya itu memang nggak sengaja di-create, apa memang di-create saya nggak tahu juga ya. Masalah nomor satu, contoh misalkan Kimia Farma utilisasi daripada pabrik kita itu rendah. Menyebabkan apa? Perusahaannya itu contribution marginnya menjadi negatif. Secara revenue dia cukup tinggi, tetapi secara income-nya mereka nggak mampu. Karena utilisasi pabriknya dibuat banyak, tetapi utilisasinya rendah. Modal kerjanya kurang, akibatnya SKU-nya mulai dipotong-potong. Ini juga nanti saya sampaikan ke teman sekalian bahwa melakukan proses restrukturisasi perusahaan itu tidak cukup hanya dengan melakukan analisa financial, tapi juga timingnya juga harus pas. Nanti saya kasih contoh bagaimana kita mengambil keputusan untuk menyelamatkan misalnya Kimia Farma gitu. Ini Kimia Farma. Kimia Farma Apotek punya problem lagi. Problemnya apa? Dia mengundang investor asing masuk. Waktu sebelum ada Dantara masuklah investor asing ke Kimia Farma Apotek. Investornya merasa ketipu karena ternyata bukunya yang disajikan waktu itu nggak benar. Sekarang mereka menuntut kita untuk kembaliin duitnya. Ya, perkara di siak, di arbitrase. Kita duit gue balikin dong, lu salah, lu ngasih datanya gitu. Ya kan? Itu satu. Muncul lagi problematika operasionalnya. Kenapa? Apotek itu tidak boleh dimiliki asing. Akibatnya apa? Begitu ada yang jatuh tempo izinnya nggak bisa diperpanjang. Mau nggak mau kan ini menjadi problematika, harus kita lakukan restructuring. Apa yang kami lakukan nanti? Saya juga potensial daripada bisnis obat ke depan misalnya. Apa yang kami lakukan adalah tahap satu, kita melakukan pengalihan pelepasan Bio Farma tidak lagi ke depannya di tahun 2026, nggak apa-apa saya kasih tahu dulu bocorannya, ini akan dilepaskan. Bio Farma tidak lagi menjadi holding bagi Kimia Farma dan Kimia Farma Apotek. Kimia Farma direct berada di bawah Dantara. Kimia Farma Apotek juga sedang kita review untuk independen. Karena secara nature bisnisnya dia juga berbeda. Dia lebih kepada retail. Kita melakukan lagi, kita sedang bernegosiasi bagaimana penyelesaian secara finansialnya mereka yang tadi terkait dengan tempat-tempat lain. Tapi di satu sisi kami juga melakukan transformasi secara operasionalnya. Sebelumnya, teman-teman bisa bayangkan kita punya 1000 lebih outlet apotek, tapi tidak ada sistem yang terintegrasi dan kita tidak tahu berapa jumlah kita, SKU-nya apa aja yang ada di apotek itu, mana yang laku, mana yang enggak. Kita tidak punya sistem IT teknologinya. Sekarang kita sedang melakukan proses mendata ulang dan mengimplementasikan teknologi IT di sistem di Kimia Farma Apotek, sehingga kita harapkan nanti
kedepannya kita juga mereview bisnis modelnya dari kimia farmakotik, proses transformasi daripada kimia farma, terutama sekali adalah berkaitan tadi seperti saya bilang bahwa kimia farma itu masih relatively revenue-nya masih cukup kuat, 1,8 triliun last year revenue-nya, tetapi bahwa memang karena mereka kekurangan modal kerja menyebabkan beberapa SKU-nya dipotong. Nah, saya bilang bahwa tidak boleh lagi dia memotong SKU-nya. Kenapa? Nanti semakin dalam pemotongannya itu dia masuk ke dalam self-destruct cycle ya. Perusahaannya akan mati kalau dipotong-potong terus. Makanya kita melakukan injeksi equity akhir tahun kemarin kepada kimia farma supaya mereka masuk ke dalam profil yang sehat. Jadi memang menyehatkan perusahaan ini mesti satu-satu dengan obat yang berbeda-beda. Dan itu kita lakukan one by one. Ya, Bio Farma roadmap-nya ke depan akan seperti apa? Contoh Bio Farma akan mengembangkan pabrik vaksinnya dia. Ini kita bilang bahwa penambahan pabrik ini harus dihitung juga dengan peningkatan revenue. Jangan sampai nanti investment yang over invest menyebabkan net income-nya jadi negatif, karena setiap investment itu selalu diikuti oleh dua biaya ya kan. Satu ada depresiasi, yang kedua adalah cost of fund. Jadi kalau ini hitungnya tidak sejalan dengan total penambahan kontribusi margin daripada bisnisnya, ini akan menyebabkan net income-nya menjadi jelek atau bisa negatif. Inilah yang satu-satu mesti kita kawal, kita jaga sampai nanti menjadi 300, dan 300 ini sudah di-manage secara proper oleh orang-orang yang kompeten. Ini mungkin bakal masuk ke dalam proses yang baik. Nah, karena itu bahwa industri obat ini kami sendiri believe, Mas, kami yakin bahwa ini sangat dibutuhkan di Indonesia. Bagaimana kemudian kita bisa menurunkan harga obat, tentunya keberadaan BUMN ini. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Tentu untuk bisa menurunkan ini, manajemennya harus efisien, perusahaannya harus berjalan dengan kondisi yang sehat, sehingga nanti kita bisa menyebabkan margin kita bisa kita buat lebih rendah lagi, yang akhirnya diterima manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Ada satu terobosan lagi yang sebetulnya mungkin Pak perlu saya update juga apa yang sudah kami lakukan last year, Pak Enggar, yaitu melakukan perubahan bisnis model di dua perusahaan yang cukup signifikan besar. Nomor satu adalah Pupuk Indonesia. Mungkin teman-teman nggak tahu bahwa Pupuk Indonesia itu sebelum kami mengambil alih, itu bisnis modelnya adalah cost plus. Jadi mereka berapapun costnya dikasih margin oleh pemerintah untuk pupuk yang dihasilkan oleh Pupuk Indonesia. Akibatnya apa? Tidak ada insentif untuk menurunkan COGS. Karena kalau menurunkan COGS itu dapat dilakukan dengan melakukan investasi baru di pabrik pupuk kita. Karena pola ini menyebabkan pabrik pupuk kita tidak pernah diperbaharui. Lalu kami merubah bisnis modelnya menjadi mark to market. Jadi pemerintah harga kita menyesuaikan harga pasar, tetapi kemudian jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu adalah berdasarkan kepada nilai patokan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Saya presentasi ini ke DPR, presentasi ke BPK, akhirnya disetujui, menyebabkan harga pupuk kita jadi turun 20%. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mulai berinvestasi. Jadi nanti ini akan ada launching pembaharuan daripada pabrik pupuk kita. Karena kalau dulu pola yang lama untuk memperbaharui pabrik pupuk itu tentu ada investasi baru yang dikeluarkan oleh pabrik pupuk. Ada cost of fund-nya. Begitu dia berinvestasi, pabriknya menjadi efisien kan. Begitu pabriknya jadi efisien, COGS-nya jadi turun kan. COGS-nya jadi turun, pemerintah bayarnya plus dari COGS kan. Jadi dia semakin dia memperbaiki pabriknya, dia semakin rugi. Makanya lama itu mereka nggak mau memperbaiki, biarin aja. COGS-nya tinggi ya, atau cost-nya pemerintah yang tanggung. Nah, dengan kita lakukan perubahan ini last year, itu menyebabkan bahwa harga pupuk kita bisa kita tekan dan turun menjadi 20% lebih, jadi lebih baik. Nah, inilah yang kita lakukan, transformasi yang kita harapkan nanti pada akhirnya semua perusahaan BUMN ini menjadi perusahaan-perusahaan yang baik, memberikan nilai tambah, dan tentu saja membanggakan buat rakyat Indonesia. Itu yang kita harapkan.
Terima kasih Pak Doni. Ini banyak sebenarnya dan tidak akan selesai dalam satu hari juga. Karena jangankan dari teman-teman dari organisasi yang ada, saya saja catatannya nggak selesai Pak. Tetapi terpaksa dicoret-coret ini semuanya karena sudah diingatkan jadwal berikutnya Pak Doni. Sudah ngantri, kita juga sudah ada extension waktu. Terima kasih sekali, dan Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Yang pertama adalah kita lihat ini pemerintah atau Danantara ini yang disampaikan oleh Pak Doni jujur, transparan, lugas, apa adanya, dan tidak ada yang ditutupi. Saya dari 3 periode anggota DPR, 2 periode tidak selesai ngurusin PAL dan INKA, Pak. Karena kami sudah sampai mengundang rapat kerja melibatkan Menteri Keuangan dan sebagainya untuk dibantu dapat 5 order untuk bikin kapal yang sudah bisa dipastikan sejak awal 3 rugi, 2 insya Allah rugi juga Pak. Jadi tetapi dia harus jalan karena ini harus mengejar cash flow. Dan kemudian demikian juga dengan INKA yang adalah gerbong tua yang ditumpuk-tumpuk, dia jadi gudang saja. Pak, Ibu, Bapak dan Saudara sekalian, tidak semudah itu, tapi konsep strateginya itulah yang juga sudah disiapkan dan dipaparkan secara transparan, tidak yang ditutupi, dan itu modal utama. Demikian juga kekhawatiran dari swasta untuk kemudian disingkirkan karena semua diborong. Saya dulu Pak, itu Angkasa Pura sampai ngumpet-ngumpet koper saja dipegang sama cucu, cicit Pak. Kapan ini UMKM kebagian? Yang ngumpet-ngumpet aja dipegang sama itu. Dan Angkasa Pura tahun 2000-an itu di bandara yang baru sudah ditutup dulu tempat-tempatnya itu. Diusut lagi, oh ternyata bukan cucu atau cicit langsung, memang itu titipan dari pejabat. Ya itu yang kenyataan ada, tapi ini tidak ada lagi. Itu betul Pak, dan pabrik gula Pak, nanti Bapak tolong ada satu bisnis lagi, yaitu tolong bikinlah museum gula Pak. Karena pabrik gula itu yang masih beroperasi juga mesinnya 1898 ada, dan bagaimana bisa rendemennya bisa naik kalau itunya masih seperti itu. Ya itulah Pak, jadi banyak sekali PR-nya, ini susah sekali. Museumnya itu akan baik untuk pelajaran, untuk yang ada sekarang. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, ini catatannya agak nyinyir, agak kritis, tetapi benar jujur, ini luar biasa. Saya betul-betul, kami sebagai rakyat, masyarakat, walaupun dekat, tetapi surprise dengan keterbukaan dan yang sampaikan konsepnya semuanya dibuka semuanya. Dan kita menaruh harap untuk ini. Begitu unit-unit nanti yang sudah bagus-bagus ini sudah sehat, tentu izinkan kami publik untuk ikut memiliki Pak ya, melalui IPO, tapi pilih-pilih tentukan Pak. Kami mohon closing statement Pak dari Bapak. Pertama Pak Enggar, terima kasih atas undangan Pak Enggar, dan ini satu yang baik tentu untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa insya Allah mudah-mudahan kami menjalankan amanat ini dengan hati, dengan baik, dan berharap tentunya dalam 2 tahun ini dan juga mungkin 3 tahun maksimal kita akan menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN ini perusahaan-perusahaan yang membanggakan. Tentu ini pekerjaan yang tidak mudah, tetapi dengan komitmen, kerja keras, dan juga semangat kebersamaan, kita insya Allah mudah-mudahan bisa kita menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN di bawah Danantara menjadi perusahaan yang membanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, terima kasih sekali lagi. Kita semuanya berterima kasih kepada Pak Doni sebagai CEO Danantara dan BP BUMN. Beliau bertanggung jawab betul untuk apa yang sedang dilakukan ini. Saya sungguh tidak bisa membayangkan kalau yang ke depan itu berangkat lebih mudah. Tetapi nanganin yang rutin ini, aduh, ya kalau toh ada itu saya bilang, ya Tuhan jauhkanlah saya dari itu. Itu hanya seperti itu. Tapi ini ditangani langsung dan dihadapi langsung oleh Pak Doni. Pak Doni sekali lagi terima kasih. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian terima kasih juga telah hadir. Demikian tadi diskusi kita dalam Investor Daily Roundtable hari ini, dan sampai jumpa.